bergerak kembali. Kemudian kedalaman pusat gempa adalah sekitar 10 km. Dan kami mohon sebaiknya, termasuk kami sendiri ini ada di dalam gedung, sebaiknya segera keluar saja dulu, menunggu, karena kemungkinan masih bisa ada gempa-gempa susulan. Jadi mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Mohon berkenan, kami harus segera balik ke BMKG. Ini tadi rapat di DPR, karena untuk segera melakukan banyak hal ini ya. Kami diberi waktu untuk menuntaskan tugas kami ini dan nanti melihat situasi. Jadi ini di skors gitu ya. Mungkin ditunda juga tergantung perkembangannya. Jadi semoga saja tidak berkembang lebih buruk ya. Mohon doanya. Terima kasih. Jakarta, CNBC Indonesia, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan, bahwa Indonesia menghadapi potensi gempa kuat dipicu oleh aktivitas multisegmen sesar aktif. Dwi Korita memaparkan sejumlah daerah yang potensial menghadapi potensi bencana itu, di mana yang terdekat dari Jakarta adalah di zona sesar Cimandiri di Jawa Barat. Menurut Dwi Korita, di zona ini, khususnya Palabuhan Ratu dan Sukabumi, terdapat segmen Cimandiri, Nyalindung Cibeber dan Raja Mandala yang berarah timur laut barat daya dan menerus ke Teluk Pabuhan Ratu. Sedangkan, zona sesar utama Cimandiri ini sangat berdekatan dengan jalur sesar Citarik dan sesar Cipamingkis yang semua merupakan jalur sesar aktif. Gempa kuat dapat terjadi saling picu di zona tektonik yang aktif dan kompleks semacam ini, kata Dwi Korita dalam pernyataan dikutip dari seminar nasional dengan topik, mitigasi bencana secara cepat sebagai upaya antisipasi dini untuk memahami potensi bahaya gempa bumi dan resikonya, secara daring di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023. Kegiatan itu digelar secara daring dan luring. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto hadir secara daring, bersama ratusan kader serta kepala daerah PDIP se-Indonesia. Dwi Korita menambahkan, bahwa potensi gempa kuat yang dipicu oleh aktivitas multisegmen sesar aktif yang berdekatan, bersinggungan dapat terjadi di zona sesar Palu Koro, Sulawesi Tengah. Di zona ini terdapat segmen Palu, Saluki, Moa, dan Kuleana yang berarah selatan-utara, menerus ke Teluk Palu. Zona segmen sesar utama Palu Kuleana ini berdekatan dengan segmen sesar Palolo A dan Palolo B yang semua merupakan segmen sesar aktif. Gempa kuat dapat terjadi saling picu di zona tektonik yang aktif dan kompleks semacam ini, sambungnya. Lainnya adalah di zona sesar Semangko, khususnya Kota Bandar Lampung dan Kota Agung dekat segmen Kumering Utara, Kumering Selatan, Semangko Barat, dan Semangko Timur berarah barat Laut Tenggara dan menerus ke Teluk Semangko. Zona sesar utama Semangko ini dekat jalur sesar Semangko Graben dan sesar Ujung Kulon yang semua merupakan sesar aktif. Gempa kuat dapat terjadi dan saling picu di zona tektonik yang aktif dan kompleks seperti di jalur sesar Semangko di Selat Sunda ini. Potensi gempa kuat dipicu aktivitas multisegmen sesar aktif juga dapat terjadi di kota Banda Aceh. Di zona ini terdapat segmen Aceh dan Selimem. Zona sesar utama ini sangat berdekatan dengan jalur sesar Pidijaya, Bati, Tripa, dan Pesangan Fang semua merupakan jalur sesar aktif. Gempa kuat dapat terjadi saling picu di zona tektonik yang aktif dan kompleks di wilayah ini, bebernya. Gambaran potensi bahayanya adalah dengan melihat bagaimana peristiwa gempa Turki yang terjadi akibat patahan yang ada di darat. Menurutnya, ada dua patahan lempeng yang terjadi pada gempa Turki, yakni patahan East Anatolian yang bergerak dengan skala lebih dari magnitudo 7, dan dilanjutkan beberapa jam kemudian dengan patahan lainnya di North Anatolian. Sehingga ada 3 gempa terjadi dalam waktu hampir bersamaan, maka daya rusaknya tinggi. Dwi Korita menambahkan bahwa peristiwa serupa bisa saja terjadi di Indonesia. Fenomena ini memberikan warning bagi kita yang ada di Indonesia, untuk mewaspadai adanya potensi gempa multisegmen yang sangat mungkin terjadi, sambungnya. Semua paparan ini bukan untuk menakuti, tapi untuk edukasi. Kepala daerah harus memperhatikan tata ruang, building code, sekolah, rumah sakit harus aman dari gempa, tegasnya. Dwi Korita menyatakan pihaknya mendorong penguatan kajian getaran tanah, ground motion.
Ini merupakan bagian memperkuat peringatan dini gempa bumi. Sehingga tata ruang kota juga bisa disiapkan. Menurut Dwi Korita, penegakan aturan konstruksi bangunan tahan gempa dengan building code, Pemda untuk segera mengecek bangunan, konstruksinya apakah sudah tahan gempa. Pupera dan kampus teknik bisa bantu. Kalau ketahuan ada tak tahan gempa, mohon perkuat. Ada teknologinya, sarannya, IMB dan tata ruang ditetapkan ketat. Kalau zona merah jangan diban.